Halo semua, selamat datang di YouTube channel Alfi Bahtiar. Ini adalah video pertamaku dan di video kali ini aku mau share ke kalian, mau berbagi pengalaman ke kalian sesuai dengan judul pengalaman pasang bracket atau behel. Tapi ada yang sedikit berbeda dari pengalamanku kali ini. Kenapa? Karena aku pasang bracket atau behel saat pandemi. Tentu beda dong pemasangan behel sebelum adanya pandemi dengan sekarang new normal, mulai dari prosedur dan protokol kesehatannya. Oke, aku mau share ke kalian dari pertama kali aku niat mencari dokter gigi dan pada akhirnya aku pasang bracket atau behel. Buat teman-teman yang mau pasang bracket atau behel dan sedang meyakinkan niat kalian, apa sih yang harus kalian lakukan? Apa sih yang harus kalian cari tahu? Oke, yang pertama, kalian cari tahu dulu apa itu pemasangan bracket atau behel, bagaimana cara kerjanya, proses dan hasilnya. Kalian bisa cari di Google, di YouTube, atau tanya ke teman kalian, saudara kalian, atau mungkin juga influencer yang pernah melakukan perawatan ortodonti atau sedang melakukan perawatan ortodonti. Pastikan informasi yang kalian cari adalah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan akurat. Jadi misalnya nih, kalian tanya ke teman kalian si A, kalau dia pasang behel di dokter gigi B, kalian juga harus cari tahu dokter gigi B ini dokter gigi umum atau dokter gigi spesialis atau bahkan tukang atau mungkin salon, karena sekarang kan marak sekali tukang dan salon yang berani melakukan pemasangan bracket atau behel. Aku sendiri dulu sebelum memutuskan untuk pasang bracket atau behel dan sedang mencari informasi, aku itu sering lihat di Instagramnya @korban_tukang_gigi. Kalian bisa cari di Instagram korban tukang gigi. Di sana itu banyak sekali informasi yang diberikan dan testimoni dari para korban tukang atau salon. Jangan sampai kalian yang berniat untuk melakukan perawatan ortodonti justru kalian malah jadi tambah rusak, tambah giginya tambah hancur, atau mungkin juga kalian harus melakukan perawatan 2 kali dan biaya 2 kali. Aku pernah lihat di korban tukang gigi itu bukan cuma masalah giginya yang tambah hancur atau gusinya yang jadi infeksi atau gimana, ada juga satu korban itu yang di bawah matanya sininya tuh membengkak dan berisi nanah. Jadi dia tuh harus melakukan operasi untuk mengeluarkan si nanah-nanah ini karena dia waktu pasang kawat itu nggak tahu di tukang atau di salon itu gusinya ada yang infeksi dan menjalar ke sini. Jadi sebenarnya para tukang gigi dan salon itu tidak punya kewenangan sama sekali untuk memasang behel. Jangankan tukang gigi dan salon, dokter gigi umum aja setahu aku mereka nggak punya kewenangan untuk memasang behel dan itu ada undang-undangnya. Oh ya, yang kedua, tips mencari dokter gigi untuk pasang bracket atau behel. To the point aja, tips dari aku, kalian cari dokter gigi spesialis ortodonti. Kenapa? Sebagai pasien yang bijak, teman-teman bisa membandingkan ilmu dan keterampilan yang didapat oleh beliau-beliau dokter gigi spesialis ortodonti yang mendalami spesialisnya kurang lebih selama 4 tahun dibanding dengan dokter gigi umum yang mempelajari pemasangan ortodonti selama beberapa saat saja, apalagi dengan tukang dan salon yang mempelajari pemasangan behel selama 1 minggu dan mendapatkan sertifikat, kemudian berani membuka praktek untuk memasang behel dengan harga yang lebih menggiurkan. So, silahkan cari dokter gigi spesialis ortodonti di kota kalian dan putuskan pilihan kalian dengan bijak. Kalau aku sendiri di kota Purwokerto, aku memutuskan untuk pasang behel atau bracket ini di Victoria Dental Care dengan dokter gigi Victoria Dewanti SPORT. Yang ketiga, setelah kalian memutuskan dokter siapa yang kalian pilih, kalian bisa cari nomor yang bisa dihubungin terlebih dahulu untuk appointment. Karena sekarang kan lagi pandemi ya, lebih baik kita appointment dulu ke dokternya, kira-kira kapan kita bisa konsultasi. Kalau aku sendiri dulu itu aku appointment dulu, aku
chat dulu ke adminnya kalau aku mau konsultasi pemasangan bracket dengan dokter, bisanya kapan. Karena dulu aku tuh ngechat sekitar bulan April dan itu tuh lagi awal-awal pandemi, jadi kliniknya itu tutup dan aku mendapatkan balasan itu setelah 2 minggu. Lama sekali ya. Jadi setelah 2 minggu aku mendapatkan balasan kalau aku udah bisa konsultasi. Pada tanggal 6 Mei 2020 aku ke klinik untuk konsultasi yang pertama. Kalau di klinik Victory Dental Care, pasien itu datang sesuai dengan jadwal. Jadi misalnya aku di jadwal jam 10, pasien sebelum aku mereka udah pulang, dan pasien sesudah aku mereka belum datang. Jadi di klinik itu benar-benar cuma ada pasien pada saat jam itu aja. Itu untuk menghindari kerumunan pasien yang menunggu. Dokter, perawat, dan adminnya juga memakai APD lengkap. Jadi insya Allah aman. Begitu aku masuk ke ruangan dokter langsung menanyakan keluhannya apa mbak, dan aku langsung bilang ke dokter kalau aku mau ngerapihin gigi aku yang berantakan. Kemudian dokter juga langsung memeriksa kondisi gigi aku semuanya, rahang atas, rahang bawah. Setelah memeriksa, dokter juga menjelaskan kalau mau pasang behel di klinik dokterku itu ada 3 macam jenis behel. Yang pertama metal itu menggunakan bantuan karet untuk menahan kawat. Dia kurang estetik tapi kuat dan harganya itu paling terjangkau, kayak yang aku pakai sekarang ini. Untuk harganya itu 7.500.000. Kalau harga setiap dokter itu biasanya beda-beda, jadi nggak semuanya, tapi kisaran itu. Nah yang kedua itu transparan. Kata dokterku sendiri kalau transparan itu dia menang di estetik tapi dia kurang kuat gitu, lebih kuatan yang metal. Untuk harganya sendiri kisaran 10-12 juta. Nah yang ketiga ada diamond. Dia itu kata dokterku yang paling bagus, tapi harganya juga bagus, sekitar 20 atau 25 jutaan. Setelah dokter menjelaskan jenis-jenis behel dan bagaimana pemasangan behel, dokter langsung ambil tindakan untuk mencabut gigiku yang udah tinggal akarnya aja. Ini ada fotonya untuk gigi aku dulu. Jadi dulu di sini gigiku itu udah tinggal akarnya aja dan warnanya itu hitam. Cabut gigi selesai, kemudian dokter ngasih surat rujukan untuk rongsen. Jadi aku rongsennya nggak di klinik dokter gigiku karena di sana belum ada alatnya, dan aku dirujuk ke Rumah Sakit Kesehatan Gigi dan Mulut Universitas Jenderal Sudirman. Tapi waktu itu aku nggak langsung rongsen karena balik lagi situasinya sedang pandemi, dokter harus konfirmasi dulu ke rumah sakit bisa nggak buat rongsen. Setelah itu aku juga dikasih resep obat yang aku tebus di apotek untuk obat yang habis aku cabut gigi itu. Obatnya sendiri itu antibiotik dan pereda nyeri, jadi cuma ada 2 obat setelah aku cabut gigi itu. Konsultasi pertama selesai dan ini adalah rincian biayanya. Yang pertama pendaftaran itu seharga 15.000 aja. Kemudian untuk cabut giginya itu 200.000 dan ada biaya tambahan karena sedang adanya pandemi corona, yaitu 75.000 untuk APD dan sterilisasi ruangan. Jadi total konsultasi pertama adalah 290.000 ditambah dengan aku menembus obat di apotek seharga 38.000 aja. Kemudian yang keempat, rongsen. Setelah menunggu sekitar 2 minggu, pada tanggal 18 Mei 2020 aku dikabarin oleh dokternya kalau aku udah bisa rongsen, dan pada hari itu juga aku langsung melakukan rongsen. Rongsennya sendiri itu ada 2. Yang pertama panoramik digital dan yang kedua cepalometri analog. Untuk rongsennya sebentar kok, cuma butuh waktu sekitar 10-15 menit. Sebelum rongsen, perawat ngasih instruksi ke aku kalau anting, kalung, peniti, dan aksesoris yang ada di kerudung suruh dilepas dulu. Kemudian aku dikasih apron oleh perawat. Jadi apronnya itu apron timbal, dia itu lumayan berat, bentuknya itu seperti pelampung, panjangnya itu sekitar sampai lutut. Jadi fungsinya kita pakai apron itu untuk melindungi dada, perut, sama panggul kita dari radiasi. Di bagian leher juga ketutupan sama kerah apronnya untuk melindungi kelenjar tiroid dari radiasi. Langkah selanjutnya, begitu aku masuk ke ruangan rongsen, perawat meminta aku untuk berdiri tegap. Ini rongsen yang pertama ya.
perawat meminta aku untuk berdiri tegap dan menggigit semacam plastik di alat rongsennya itu, dan itu tuh yang menyimpan film X-ray untuk mengambil gambar gigi kita secara keseluruhan. Ini aku ada hasil rongsennya. Untuk hasil rongsen yang pertama, dia itu mengambil keseluruhan gambar gigi kita, jadi kelihatan gigi kita itu ada yang berlubang nggak, ada yang tumbuhnya miring atau mungkin ada yang belum tumbuh, itu kelihatan. Terus kalau buat rongsen yang kedua sama, aku disuruh berdiri tegap, tapi aku nggak gigit apa-apa, jadi aku cuma diam dan alatnya itu jalan memutari kepala kita. Jadi dari sini ke sini, kemudian ke sini. Jadi kita cukup ikutin instruksi aja. Nah, rongsen yang kedua ini rongsen untuk mengambil gambar kepala kita. Jadi kayak rongga mulut kita itu bentuknya kelihatan. Nah, ini aku juga ada foto untuk rongsen hasil yang kedua. Ini kayak gini, jadi dia mengambil gambar kepala kita. Rongsen selesai, aku menunggu sekitar 10-15 menit untuk menunggu hasilnya. Jadi kenapa rongsen itu penting dilakukan sebelum kita memasang bracket atau behel? Jadi supaya dokternya itu melihat ada masalah nggak di gigi kita, ada infeksi nggak di gigi kita, bagaimana keadaan tulang rahang dan gigi, kemudian apakah ada pertumbuhan gigi geraham bungsu ke arah yang salah, yang nggak bisa dokter lihat dengan pemeriksaan intraoral. Nah, sekarang untuk biaya rongsennya. Biaya rongsen yang pertama, panoramik digital itu seharga 200.000, dan rongsen yang kedua, cepalometri analog itu seharga 150. Jadi biaya untuk rongsen adalah 350. Setelah rongsen, selanjutnya adalah cetak gigi dan scaling. Tapi karena waktu itu sedang pandemi, jadi dokter itu membutuhkan alat tambahan untuk men-scaling gigiku. Bukan gigiku aja sih, gigi-gigi pasien lainnya juga. Nah, kebetulan waktu itu alatnya nggak datang-datang, jadi aku disaranin untuk cabut gigi yang kedua. Nah, yang kelima, cabut gigi yang kedua. Jadi aku cabut gigi geraham yang kiri atas, yang ini. Nah, kebetulan gigi geraham kiriku yang atas ini polip. Jadi polip itu ada gigi yang berlubang. Nah, di tengah-tengahnya itu ada daging, kayak daging tubuhnya gitu. Jadi kadang-kadang daging yang lubang itu, yang polip itu, kadang-kadang dia tuh membesar nyampe melebihi gigi kita, dan kadang-kadang dia juga kempes atau berdarah kalau ketusuk makanan. Kalau aku dulu sendiri tuh kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk cabut gigi itu sebentar banget dan gak sakit sama sekali. Jadi waktu aku cabut gigi yang pertama, yang ketiga, dan yang keempat itu sama sekali nggak sakit dan sebentar. Tapi karena gigi gerahamku yang kiri ini polip, jadi dia tuh memakan waktu hampir sekitar 2 jam. Kalau untuk sakitnya sendiri sih nggak sakit karena kita dibius, cuman biusnya itu waktu bius gigi geraham yang ini itu dia kayak nyasar-nyasar terus ke dagingnya, itu yang membuat proses pencabutan gigiku itu lama. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman polip sepertiku, silahkan kalian share di kolom komentar. Sama seperti cabut gigi sebelumnya, untuk harga cabut gigi itu 200.000, dan tambahan untuk membayar APD dan sterilisasi. Tapi di konsultasi pertama itu APD dan sterilisasinya 75.000. Nah, untuk yang kedua ini dia turun jadi 50.000. Jadi biaya untuk cabut gigi itu 250.000, dan seperti biasa aku menembus obat di apotek untuk antibiotik dan pereda nyeri. Tapi kalau kali ini aku nebus obatnya beda dengan dulu. Kalau dulu seharga 38.000, yang kedua ini adalah 40.000. Yang keenam, cetak gigi dan scaling. Tanggal 5 Juli 2020, dokter kasih kabar ke aku kalau alat untuk scaling itu udah datang. Alatnya itu kayak vakum kalau menurut aku. Jadi kalau dokter lagi scaling gigi kita seperti biasa kayak gini, itu ada alat tambahan yang aku sebut itu kayak vakum di depan sini. Aku juga kurang paham fungsinya untuk apa, tapi kalau menurut aku itu untuk mengambil air liur kita yang keluar-keluar, karena kan lagi pandemi ya, jadi harus ekstra protokol kesehatannya. Scaling selesai, kemudian cetak gigi. Nah, untuk cetak giginya itu juga sebentar, sekitar 10-15 menit. Jadi cetak gigi itu sendiri-sendiri, rahang atas, kemudian rahang bawah. Jadi dokter itu ngasih semacam adonan, rasanya itu kayak rasa pasta gigi. Kemudian dokter memberikan instruksi kepada kita. Jadi kalau dokter bilang L, kita nurut L. Terus dokter bilang apa, aku lupa, kita nurut aja. Jadi prosesnya itu adonannya itu dimasukin ke dalam mulut kita,
Jadi kalau rongga atas dulu, kemudian kita diemin selama 1 menit. Habis itu kalau udah selesai gantian dengan rahang yang bawah. Nah, untuk teman-teman yang mualan atau yang gampang mual, itu teman-teman harus bisa ngatur pernafasan saat teman-teman sedang melakukan cetak gigi, karena adonannya itu kayak mentok banget ke dalam rongga sana. Jadi kalian harus atur pernafasan. Nanti juga dokter bakal ngarahin ke kalian biar kalian nggak mual. Nah, setelah cetak gigi dan scaling selesai, kemudian yang selanjutnya adalah dokter memfoto gigi aku dari gigi atas, gigi bawah, kemudian bentuk mulut aku dari depan, kemudian dari samping seperti ini. Nah, dari samping kanan juga. Jadi kan bentuk mulut aku kan kayak monyong gitu ya. Nanti kalau behelnya udah selesai, insya Allah bakalan jadi lebih mundur, senyumnya juga pasti jadi lebih beda. Untuk biaya scaling itu 200.000 dan untuk biaya cetak gigi itu 130. Di struk pembayaran juga tertulis cetak gigi dengan bahan algiyat, mungkin itu bahan adonannya. Kemudian biaya tambahan seperti biasa untuk APD dan steril ruangan itu 50.000. Hari itu juga aku membayar DP 5.750.000 untuk pemasangan bracket. Yang ketujuh, saatnya dimana aku pasang behel, yaitu pada tanggal 18 Juni 2020. Dokter ngasih kabar ke aku kalau aku udah bisa pasang bracket. Kemudian aku ke klinik. Prosesnya juga sebentar, nggak lama sama sekali. Jadi prosesnya yang pertama, kita kumur-kumur dulu seperti biasa untuk menghilangkan kotoran. Kemudian dokter membersihkan gigi kita kalau masih ada karang gigi yang nyelip-nyelip, karena waktu itu aku masih ada karang giginya sedikit di pinggir-pinggiran sini. Kemudian dokter masang bracket ke semua gigi aku satu-satu, nggak semua sih, jadi yang paling ujung sini nggak kena bracket. Kemudian setelah dipasang dengan menggunakan perekat seperti lem, aku nggak tahu lemnya itu, dokter aja yang tahu. Setelah selesai, kemudian perawat menyinari gigi aku pakai sinar yang warnanya biru, aku nggak tahu itu sinar apa, dan rasanya itu hangat ke gigi aku yang habis dipasangin bracket oleh dokter. Setelah selesai, dokter memasang kawat ke gigi aku dan aku disuruh untuk memilih warna karet untuk behel. Dan pertama kali aku pasang behel, aku memilih warna merah marun karena dari rumah aku udah niat mau pasang warna merah marun. Setelah semuanya selesai, dokter ngasih tahu ke aku kalau aku itu nggak boleh makan yang keras-keras dulu. Kalau misalnya aku mau makan kayak buah apel atau apa, itu dipotong-potong dulu. Misalnya aku mau makan kerupuk atau apa juga suruh dipotek dulu. Nah, terus untuk sikat giginya juga aku beli di klinik dokterku. Di next video aku bakal kasih tahu ke kalian sikat giginya seperti apa. Jadi itu pemasangan behelnya sebentar banget, nggak sampai 20 menit, paling cuma 15 menit. Setelah selesai, kemudian aku melunasi pembayaran bracket yang kurang waktu itu, yaitu 1.750.000. Jadi begitu teman-teman untuk proses dan tahapan sebelum kita memasang bracket. Jadi ada rongsen, ada cetak gigi, ada scaling, ada cabut gigi. Nah, buat teman-teman yang mau pasang bracket atau behel, jangan lupa siapin materi, mental, dan hati yang bahagia, karena hati yang bahagia akan memperlancar semua urusan kita. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, semoga videonya bermanfaat. Silahkan di subscribe, silahkan di share, dan silahkan komen di bawah kalau teman-teman ada pertanyaan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan see you, bye-bye.